Keluar dari kabinet Presiden Joko Widodo, desakan muncul usai Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kita lihat jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada awal September menanyakan apakah soal kelanjutan koalisi parpol pendukung Jokowi pada Pilpres 2024 dari 504 responden sebanyak 65,2% menyatakan akan berubah, lalu 22,2% menyatakan tetap dalam satu koalisi, dan 12,6% menyatakan tidak tahu. Jumlah menteri partai pendukung Jokowi Ma'ruf Amin saat ini diantaranya 4 orang menteri dari PDI Perjuangan, 4 orang menteri dari Golkar, 3 orang menteri dari Nasdem, 3 menteri dari PKB, 2 orang menteri dari Gerindra, 1 menteri dari P3, dan 1 orang menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN). Lalu akankah desakan mundur pada menteri dari Partai Nasdem ini berpengaruh ke komposisi kabinet saat ini? Kita bahas usai yang satu ini. Pernyataan politisi Partai Nasdem Sulvan Lindan terkait Anies antitesis dari Jokowi menuai polemik. Sulvan pun mengklarifikasi pernyataannya dan menyebut ada konteks di balik pernyataan itu. Kepada Kompas TV, Sulvan Lindan menjelaskan konteks pernyataannya agar tidak dipahami saling bertabrakan. Sulvan menyebut antitesis yang dimaksud adalah pendekatan berpikir antara Anies dan Jokowi, di mana Sulvan menilai Jokowi lebih menggunakan pendekatan implementatif, sementara Anies memilih pendekatan konseptualisasi. Sebelumnya, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto melontarkan sindiran soal warna biru lepas dari pemerintahan Jokowi karena memiliki capres sendiri. Pernyataan Hasto terlontar ketika berbicara peristiwa 10 November dalam konteks pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Hasto lantas mengaitkannya dengan biru di masa kini, meski tidak merinci maksud pernyataannya. Itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate menyebut saat ini 3 kader Nasdem di Kabinet Jokowi Ma'ruf fokus pada kerja-kerja pemerintahan. Meski saat ini Nasdem secara resmi mendukung Anies dalam Pilpres 2024. Saat ini belum ada capres definitif yang sesuai undang-undang. Yang ada capres partai politik. Capresnya ada capres Nasdem ada, Pak Anies. Capres Gerindra ada, Pak Prabowo. Ya, calon-calon capres atau bakal capres lainnya pun banyak. Potret politik seperti itu. Nah, biarkan ini berjalan ya secara baik di dalam demokrasi yang sehat. Tapi bagian dari kabinet harus tetap solid karena tantangannya besar. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada awal September menanyakan apakah soal kelanjutan koalisi parpol pendukung Jokowi pada Pilpres 2024. Dari 504 responden, sebanyak 65,2% menyatakan akan berubah, 22,2% menyatakan tetap dalam satu koalisi, dan 12,6% menyatakan tidak tahu. Pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu 2024 baru akan dibuka 19 Oktober 2023 mendatang. Namun hingga saat ini baru Partai Nasdem yang mendeklarasikan bakal capresnya. Adapun PDI Perjuangan yang mampu mengusung capres tanpa berkoalisi di Pilpres 2024 masih belum mendeklarasikan bakal capres yang didukung. Tim Liputan, Kompas TV. Meski mengaku tetap loyal terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, saling sindir antara PDI Perjuangan dan Nasdem akankah berpengaruh ke komposisi kabinet ke depannya? Kita bahas bersama pengurus DPP, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Nasdem Effendi Khoiri, bergabung juga pengurus DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Suyono. Selamat malam Pak Nusyirwan, Gus Coy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar baik, selamat malam. Saya ke Gus Coy dulu. Jadi kalau konteksnya, terakhir dari Nasdem bilang Pak Jokowi itu antitesisnya Anies, Anies itu antitesisnya Pak Jokowi, itu konteksnya apa? Biar clear dulu. Enggak, bukan antitesis dari Pak Jokowi. Dia kita yakini bisa melanjutkan seluruh programnya Pak Jokowi yang baik-baik, yang relevan, yang kontekstual, yang
menjadi kepentingan Indonesia masa depan. Jadi bukan antitesa, bukan. Tapi kalau pernyataan Pak Zulfan Lindan itu pasti udah dibahas juga dong di Nasdem. Itu sebenarnya gimana? Itu pertanyaan pribadi, pernyataan pribadi, ya. Kalau di dalam Nasdem suasana kebatinan, suasana pikiran, ya ini kelanjutan atau pilihan kami terhadap Pak Anies itu adalah untuk melanjutkan apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi selama ini. Oh, kalau dari Pak Nusirwan di PDIP sebenarnya tadi bicara suasana kebatinan, bagaimana sekarang nih di tengah tensi ini, termasuk dari pernyataan Nasdem terakhir yang soal antitesis, kalau kata Gus Coy, enggak lah itu pernyataan pribadi, tapi PDIP nanggapinnya seperti apa? Ya, karena yang menyampaikan itu kader dan kalau tidak salah pengurus pusat ya. Ya. Antitesis dari Pak Jokowi. Tentu juga kita setiap posisi kan harus bicara dengan hati-hati. Karena yang mendengarkan banyak menjadi acuan publik juga. Tentu akan sangat berbeda dengan apa yang disampaikan Gus Coy tadi. Saya tidak tahu, mungkin besok ada dari fungsionaris Nasdem yang akan bicara yang beda lagi. Saya juga tidak tahu begitu. Karena kalau kami semua tentu harus segaris begitu. Tapi bagi kami bahwa statement antitesis Pak Jokowi itu maknanya sangat dalam ya. Jadi kalau misalnya ada yang mendesak, menurut saya kalau mendasari kepada antitesis ya tidak salah juga urusan mendesak untuk perubahan di tadi yang seperti 62%. Tentu Gus Coy tahu apa arti antitesis itu, apa maknanya, perbedaan yang sangat tajam. 360 derajat namanya saja antitesis begitu. Tapi nggak tahu juga sore ini dihaluskan oleh Pak Gus Coy dengan sejalan melanjutkan. Mana yang benar? Ya silahkan ditanya kembali. Sambil ini menarik ya, karena Pak Zulfan juga kirim pesan ke Kompas TV, katanya konteksnya itu antitesis yang dimaksud adalah pendekatan berpikir antara Pak Anies, Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menggunakan pendekatan implementatif, sementara Pak Anies memilih pendekatan konseptualisasi. Tapi diksi yang dipilih antitesis. Ini kan jadi pertanyaan tadi juga. Pak Nusirwan mengatakan bahwa, tolong kalau Gus Coy gimana nih menjelaskannya? Yang harus memang dalam lingkungan kader tentu saja karena pengalaman berbeda, pendidikan berbeda, jadi bisa bervariasi hari ini. Tetapi saya ingin meyakinkan kepada Pak Nusirwan, kepada publik bahwa kesetiaan Nasdem terhadap kepada Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir itu final. Itu tidak ada catatan, itu tidak ada footnote ya. Jadi itu apa namanya, hasil pemilu 2019 sampai pada masa akhir Pak Jokowi. Itu final. Nah, dalam konteks memilih Mas Anies itu juga untuk pemilu 2024 yang akan datang itu Pak Surya sering mengatakan dan di dalam juga mengatakan, ke publik juga menyatakan bahwa presiden yang kita pilih juga akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang positif dari pemerintahan sebelumnya. Dan Mas Anies sendiri pada saat dideklarasikan, salah satu poinnya adalah continuity. Jadi sustainable, kelanjutan. Nah, menurut saya ini jangan dipertentangkan. Karena kita koalisi dengan Pak Jokowi itu sudah hampir 10 tahun. Sudah tahu mana yang baik, mana yang kurang, ya. Itu kita sudah paham betul. Nah, oleh karena itu maka yakinilah bahwa apa yang
figur yang kita pilih itu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bernegara, prinsip-prinsip dalam pemerintahan, sustainable itu harus wajib. Nah kalau kata Gus Coy tadi nggak ada footnote, nggak ada catatan, setia kok sama pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir. PDIP meyakini itu juga? Ya seharusnya begitu. Seharusnya, tetapi Ya memang begitu. Jangan ragu. Jangan, dan mudah-mudahan. kalau PDIP ragu atau enggak? Kan kalau seharusnya begitu tuh ada, kalau kata Gus Coy tadi jangan ragu. Nah sebenarnya PDIP tuh frankly speaking tegasnya tuh ragu atau tidak sih? Maksud saya, makanya saya jawab, jangan dipotong dulu. Ya silakan Pak Nusirwan. Nah, jadi tentu pada periode yang transisi ini adalah ukuran penilaian publik terhadap karakter partai, termasuk juga para kader-kadernya. Bagaimana mensikapi pada kondisi transisi seperti ini. Jadi latihan. Nanti 1, 2, 3, 4, 5 catatan tentu akan menjadi pembelajaran demokrasi. Apakah soal tadi pertahanan selama masa bakti atau hanya pada waktu awal saja. Kira-kira nanti di 3/4 perjalanan bagaimana, itu semua akan diukur. Dan kita tidak bisa menghalangi penilaian publik, penilaian rakyat. Maka tidak apa-apa, bebas saja mau bereksperimen dengan pencalonan dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi kita juga harus siap dengan penilaian terhadap karakter partai kita masing-masing. Oke, Gus Coy memaknai pernyataannya Pak Nusirwan tadi seperti apa? Termasuk juga saya mau sekalian tanya, beberapa waktu ini kan ada yang mengatasnamakan relawannya Pak Jokowi bilang bahwa harusnya Nasdem ini menteri-menteri yang ada di kabinet di reshuffle karena mendukung Pak Anies di tengah jalan ini. Gus Coy menanggapinya seperti apa? Apa iya harus sampai di reshuffle? Jadi pernyataan Pak Nusirwan bagus semua. Memang publiklah sebagai alamat terakhir, sebagai pihak yang punya penilaian bagus, buruk, karakter oke, enggak, itu memang publik kepada partai atau kepada figur-figur. Yang kedua, jadi itu enggak ada masalah. Yang kedua, memang Nasdem sebagai partai yang menegaskan dirinya sebagai partai gagasan, itu memang ketika kita melakukan proses politik, itu gagasan-gagasan itu memang beragam dan itu dihormati, dihargai. Tesa, antitesa, sintesa, pokoknya teori-teori ilmuwan itu ya kan, itu dihormati dan dihargai. Mas Zulfan juga tidak selalu salah, ya kan? Tetapi dalam partai ini ada pemimpinnya, ujungnya adalah, dan itu selalu disampaikan oleh ketua umumnya bahwa kita setia pada Jokowi sampai masa akhir. Adapun kawan-kawan kemudian ada yang merasa gelisah, ada yang merasa nggak enak hati gitu. Ya, lain hati, lain selera, itu bisa aja. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Pak Jokowi akan tetap bersama Pak Surya akan tetap bersama Pak Jokowi sampai 2024 yang akan datang. Artinya nggak dari reshuffle begitu ya, kalau dari Nasdem ya? Syukur-syukur di tengah jalan nanti, ya selama beberapa bulan ke depan ini ada titik-titik temu yang lebih positif. Diharapkannya ada jalan yang lebih positif ke depan begitu ya Gus Coy. Kalau dari Pak Nusirwan, berlebihan atau tidak sih kalau sampai ada pihak-pihak yang mendesak ada reshuffle untuk Nasdem? Ya tentu yang pertama, desakan itu kan tidak muncul dari kami ya. Itu supaya jelas masuk Bung Gus Coy. Jadi mereka menyampaikan hal tersebut
tentu ada dasarnya, tentu ada latar belakangnya. Jadi tadi saya mengatakan awal berkaitan dengan kata-kata antitesis, Ya. tentu itu juga berkaitan dengan etika politik. Ya, sekali lagi bahwa itu bisa didiskusikan, masing-masing tinjauannya beda-beda, tapi tentu kita juga sama-sama memberikan pendidikan politik yang baik. Oke. Itu saja. Jadi diharapkan bisa lebih ngobrol hati ke hati. Mungkin Nasdem dan PDIP kan sudah lama jadi kawan, termasuk kita lihat perkembangan dinamika politiknya, diharapkan bisa kondusif, bisa kalau kata Pak Jokowi ini dijaga situasinya sampai 2024. Singkat, Gus Coy, sudah habis waktu kita. Ya, Pak. Ya, saya kira semuanya sudah dibicarakan. Baik. Dan di sini saya kira secara hukum nggak ada yang dilanggar. Secara fatsun atau secara etika sebetulnya ini yang saya pertanyakan, itu etika apa yang dilanggar? Karena orang jadi presiden itu juga karena didukung partai politik. Nggak bisa orang tanpa jadi presiden tanpa dukung politik, ya kan? Berarti partai politik di satu sisi punya keunggulan, kan? Nah, kemudian di sisi lain ini untuk menghadapi pemilu 2004, bukan untuk Pak Jokowi atau menurunkan Pak Jokowi hari ini, tidak. Oke, Jadi baik. dari segala macam teori, kan? Itu nggak ada yang salah. Ya, baik. Hanya soal selera, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada kebencian. Baik, soal selera, soal perbedaan pandangannya silahkan dibicarakan hati ke hati lebih dalam lagi ya, Gus Coy dan Pak Nusirwan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Menarik untuk dicermati dinamika politiknya. Selamat malam. Berikutnya